Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat pelajaran berbasis edukasi yang dimana perkenalkan, nama saya Asril Habibi Rahab dengan NIM 2020-208 dengan mata kuliah praktik media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Budi Azhari MPD. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya teman-teman like, subscribe dulu channel saya di bawah, namanya Real HR. Oke, baik, segera di share ke teman-temannya, dan ini adalah video edukasi yang berbasis pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan ini di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman apabila di like, di comment, and share. Oke, check it out. Oke guys, di video kali ini kita langsung saja masuk ke topik yang dimana kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial dengan materi tentang peta. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian peta, apa itu tujuan peta, dan apa saja yang ada di komponen-komponen peta. Nah, sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita akan melakukan statement dulu yang dimana dalam pengertian peta itu diadopsi dalam bahasa Yunani yang artinya adalah mafa. Mafa itu artinya tertutup atau taplak meja. Nah, di kala itu kenapa dibilang taplak meja? Karena di kala itu orang menggambarkan seperti di taplak meja untuk menggambarkan permukaan bumi dengan skala tertentu. Nah, jadi secara definitif peta adalah serangkaian gambar yang dibuat oleh manusia dengan skala bidang datar yang dirangkai dengan bentuk garis bidang atau simbol warna. Nah, jadi peta itu dibuat secara konvensional maupun secara elektronik, dan di elektronik itu ditampilkan di media komputer, dan di media komputer itu biasanya orang melihat skala dengan misalnya Google Maps. Google Maps itu adalah tujuan kita untuk mengetahui di mana keberadaan kita atau di daerah mana dan di wilayah mana, dan itu adalah peta elektronik dan kita bisa melihatnya secara data dan sudah dilihat atau ditampilkan di monitor yang ada di komputer. Nah, jadi tujuan peta, setelah kita sudah membahas tentang apa itu pengertian peta secara etimologi dan terminologis, kita akan beranjak langsung ke segmentasi apa itu tujuan dibuatnya peta. Nah, jadi tujuan dibuatnya peta sudah pasti kita lihat ya, di papan tulis ini sudah dituliskan bahwa tujuan peta itu untuk menyimpan data-data yang ada di bumi ini, di permukaan bumi ini. Nah, jadi apa saja yang dikumpulkan di situ dengan skala bidang datar, garis, warna, simbol-simbol atau tanda-tanda yang sudah dibuat dengan makna-makna tersendiri. Ya, seperti ada misalnya kalau kita melihat digambarkan suatu bidang datar di permukaan bumi, untuk kita bisa melihatnya secara jelas ya, secara real kita bisa melihatnya di papan tulis ini. Di sini kita melihat ada gunung, ada laut, ada rumput-rumput hijau, ada hutan, ya, ada taman-taman, dan kita akan melihat di situ ditampilkan misalnya di
peta dengan simbol-simbol yang sudah ditentukan. Nah, di elektronik juga kita bisa melihat di mana kita sebagai manusia yang selalu misalnya membawa handphone, kita tahu jarak kita dengan skala kita, jarak kita misalnya dari Padang Sidimpuan ke Medan, jarak kita akan terdeteksi dari Google Maps ini, karena ini adalah peta yang berskala elektronik. Nah, jadi itu adalah peta konvensional yang dibukukan ya, dengan yang diperkecil gitu ya, karena peta itu sangat besar, bumi ini sangat besar gitu ya, tetapi dibuat oleh manusia dengan skala yang datar dan diperkecil, dibukukan ya, dan sesudah dibukukan masuk kita ke komponen-komponen peta gitu ya. Nah, di komponen-komponen peta itu sudah kita lihat apa saja komponen-komponen peta. Mungkin kita sudah sering mendengarkan apa saja sih komponen-komponen peta itu gitu ya. Nah, jadi komponen peta itu yang pertama adalah judul peta ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah skala peta. Yang ketiga adalah orientasi. Yang keempat ada simbol. Yang kelima ada warna. Dan yang keenam ada garis, ada lintang, dan ada bujur. Nah, itu adalah termasuk komponen-komponen peta yang sudah ditentukan dengan skala-skala yang sudah ada definisi dan maknanya tertentu. Nah, supaya kita mengetahuinya secara detail, maka kita akan membahasnya di video berikut ini. Jangan kemana-mana, saksikan. Kita akan bahas secara detail, secara komprehensif. Kita akan membahasnya, komponen apa itu tujuan peta, atau apa itu pengertian peta, dan apa itu komponen-komponen peta, dan kita akan membahasnya secara detail dan contoh-contohnya. Oke, jangan kemana-mana, saksikan. Oke, baik. Kita akan membahas secara spesifik komponen-komponen peta. Yang pertama adalah judul peta. Nah, peta ini harus memiliki judul. Tujuannya menjelaskan jenis peta. Judul biasanya terletak di atas gambar atau di samping gambar paling kanan, supaya kita mengetahui isi judul peta itu apa. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta terdiri 3 jenis. Yang pertama adalah skala numerik, kedua skala garis, dan ketiga skala verbal. Yang ketiga adalah simbol peta. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta, misalnya menggambarkan lokasi kota atau jalan. Perlu kita ketahui ada 3 simbol pada peta. Yang pertama adalah simbol titik, simbol garis, dan simbol wilayah. Baiklah, kita akan membahas contoh simbol pada peta. Yang pertama adalah simbol titik. Di simbol titik ini sudah kita lihat gambarnya. Ada garis 2, itu menunjukkan jalan raya. Yang kedua ada garis 1, itu menunjukkan jalan desa. Ada seperti anak tangga, itu rel. Ada titik 1 kota kecil, titik 2 kota administratif, dan titik 2 tetapi dia berlambangkan petak, itu adalah ibu kota negara. Yang kedua adalah contoh simbol garis. Di sini kita melihat ada garis yang bercabang 3, itu dilambangkan dengan sungai. Yang kedua adalah garis 2 melengkung, itu dilambangkan dengan jalan raya. Ada garis 1, itu dinamakan jalan lain desa. Dan di sini ada cap tambah merah-merah, itu disebut dengan batas negara. Dan ada cap tambah kurang, itu disebut dengan batas provinsi. Dan di sini yang terakhir pada simbol garis, contohnya adalah seperti ada garis patah-patah dari atas dan di bawah. Ini dilambangkan dengan batas daerah. Baiklah, kita akan masuk ke contoh yang terakhir simbol pada peta, yaitu simbol area atau luas. Di sini kita sudah melihat gambarnya sudah tertera di papan tulis ini. Yang pertama adalah danau. Di sini seperti bentuk lingkaran yang diarsir dengan warna biru. Itu menandakan adalah perairan. Yang kedua adalah rawa-rawa yang dilihat dari bentuknya seperti garis putus-putus yang diarsir. Yang ketiga adalah sawah. Dilihat dari arsirannya seperti garis yang turun naik. Dan yang contoh yang terakhir adalah formasi batuan kapur seperti batu bata yang diarsir. Nah, inilah simbol peta yang sudah dibagikan menjadi 3 bagian, dan ini kita harus mengetahuinya. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan terakhir, yaitu tentang komponen-komponen pada peta.
Di sini saya tidak menjelaskan secara komprehensif, namun hanya secara detail saja. Saya membahas keempat poin yang sudah saya jelaskan pada video ini. Karena masih banyak komponen-komponen yang belum saya jelaskan. Saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Di sini penjelasan terakhir adalah tentang komponen warna peta. Warna peta juga terdapat komponen berupa informasi warna peta. Misalnya ada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna kuning menggambarkan dataran tinggi. Semakin gelap warnanya, semakin rendah datarannya tersebut. Nah ingat, semakin cerah warnanya, semakin tinggi dataran tersebut. Kemudian datarannya menggunakan warna kuning, hijau, kuning, merah. Sementara laut menggunakan warna biru. Nah di sini kita akan melihat lambang-lambang yang sudah tersedia dalam peta supaya kita mengenal warna apa saja yang terkandung dalam peta itu, supaya kita mengenal warna dan tanda simbol pada makna-makna yang sudah terkandung dalam peta tersebut. Banyak sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah, dan kita akan menayangkan video-video edukasi berikutnya supaya kita akan mendapatkan ilmu wawasan yang bermanfaat dan kita bisa implementasikan di lapangan atau dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, ini adalah ilmu pengetahuan sosial yang kita bahas secara komprehensif. Ilmu pengetahuan sosial. Oke. Check it out.